Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Reva Dewi Sapuna dengan NIM akhir 390. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya terkait analisis laporan keuangan konsolidasian pada perusahaan BRI pada tahun 2024. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait gambaran umum laporan keuangan BRI tahun 2024, analisis rasio keuangan utama, akuntansi kewajiban dan simpanan. Nah, eee dalam ikhtisar laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024, total aset dan liabilitas ditambah ekuitas sebesar 1,992,98 triliun. Nah, aset utamanya itu terdiri dari kas dan setara kas, penempatan di Bank Indonesia, kredit bersih, serta aset lainnya. Sedangkan liabilitas dan ekuitas yaitu ada dana pihak ketiga atau DPK, liabilitas lainnya, total liabilitas, serta total ekuitas. Nah, di sini, terdapat komponen pendapatan dan beban. Pendapatan bunga dan bagi hasil mencapai 166,52 triliun, dikurangi beban bunga sebesar 51,34 triliun, itu akan menghasilkan pendapatan bunga bersih atau nil sebesar 115,18 triliun. Nah, pendapatan dan bunga tercatat sebesar 28,47 triliun dari fee based income dan pendapatan lainnya. Nah, beban JKPN sebesar 30,12 triliun dan beban operasional non bunga sebesar 52,89 triliun. Laba bersih konsolidasian BRI 2024 tercatat sebesar 60,64 triliun. Ini tuh mencerminkan bahwa kinerja profitabilitas yang sangat kuat dan efisien. Nah, rasio keuangan utama BRI tahun 2024 yaitu ada rasio permodalan dan profitabilitas. CAR pada sebesar 26,63%. Ini, eee, minimal itu sebesar 14%. Ini berarti bahwa sangat kuat. Modal sangat memadai untuk ekspansi aset produktif. NIM-nya sebesar 6,41%. Ini adalah sangat baik, tertinggi di antara bank besar nasional. ROA-nya sebesar 2,97%. Itu juga sangat baik karena profitabilitas aset di atas standar regulator. Yang kedua yaitu ada rasio kualitas dan efisiensi. NPL growth-nya sebesar 2,78%. Ini tuh, terkendali dan juga kualitas kredit itu terjaga dengan baik. NPL net-nya itu sebesar 0,9%, itu juga sangat baik karena resiko kredit bersih sangat rendah. Dan yang terakhir adalah BOPO sebesar 68,34%, sangat efisien. Nah, efisien operasional ini berada di level optimal. Interpretasi rasio keuangan, yaitu analisis mendalam dan investasi strategis. CAR 26,63% berarti bahwa buffer permodalan BRI itu sangat kuat, jauh melampaui batas minimum. Nah, batas minimum regulator sebesar 14%. Hal ini tuh memberikan ruang ekspansi aset produktif yang memadai dan memperkuat ketahanan terhadap risiko sistematik. Nah, NIM sebesar 6,41% ini tertinggi di antara bank-bank besar nasional, terutama didorong oleh portofolio kredit mikro dengan yield-nya tinggi, mencerminkan keunggulan kompetitif BRI dalam segmen UMKM. Nah, NPL gross-nya itu sebesar 2,78% dan NPL net-nya itu sebesar 0,9%. Ini mengartikan bahwa kualitas kredit tetap terkendali di bawah ambang batas sebesar 5%. Ini menunjukkan bahwa manajemen risiko kredit yang prudent dan efektif dalam pengelolaan portofolio pinjaman.
ROA sebesar 2,97% dan BOPO sebesar 68,34% mengartikan bahwa profitabilitas sangat baik dan tingkat pengembalian aset di atas standar 1,5%. Nah, efisiensi operasional ini sangat tinggi, jauh di bawah batas maksimum 85% dan mencerminkan bahwa pengendalian biayanya yang disiplin. Akuntansi kewajiban dan simpanan. Dana pihak ketiga atau DPK merupakan komponen liabilitas terbesar dalam neraca BRI, mencakup giro, tabungan, dan deposito berjangka. Sesuai PSAK 71 dan ketentuan OJK, DPK diakui sebagai liabilitas keuangan pada saat bank menerima dana dari nasabah dan dicatat sebesar nilai nominal. Nah, peraturan OJK itu mewajibkan bahwa bank itu memelihara giro wajib minimum atau GWM sebagai cadangan likuiditas serta mengungkapkan komposisi DPK secara transparan dalam pencatatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, contoh catatannya itu ada penerimaan deposito sebesar 100 juta. Berarti bahwa kasnya itu didebit sebesar 100 juta, simpanan nasabah sebesar 100 juta dikredit. Beban bunga simpanan diakui secara akrual setiap periode. Pengungkapan mencakup tingkat suku bunga, jatuh tempo, dan konsentrasi risiko likuiditas sesuai prinsip prudensial banking. Nah, komitmen kredit adalah janji bank untuk menyediakan fasilitas kredit kepada nasabah di masa yang akan datang. Sedangkan garansi bank merupakan jaminan pembayaran yang diberikan atas nama nasabah kepada pihak ketiga dalam laporan keuangan BRI. Nah, komitmen dan kontingensi dicatat pada pos rekening administrasi off balance sheet sesuai PSAK dan ketentuan OJK karena belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset atau liabilitas penuh. Nah, pengakuan risiko terkait komitmen dilakukan untuk pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN yang mencerminkan potensi kerugian ekspektasian atau CECA. Transparansi pengungkapan komitmen dan kontingensi berdampak langsung pada penilaian kesehatan keuangan, kepercayaan investor, serta kepatuhan terhadap prinsip prudensial banking. Nah, akuntansi beban, pendapatan bunga dan hasil diakui menggunakan metode akrual sesuai dengan PSAK nomor 71, yaitu dicatat pada saat hak atas pendapatan timbul berdasarkan waktu dan pokok pinjaman. Pendapatan dan bunga itu meliputi fee based income, komisi, dan hasil transaksi valuta asingnya juga diakui secara akrual. Nah, beban bunga atau bunga CKPN dan operasional ini merupakan eh, dicatat sebagai pengurang pendapatan bunga bersih. CKPN itu dibentuk berdasarkan estimasi kerugian kredit ekspektasian atau ECL dan beban operasional bunga mencakup biaya tenaga kerja, teknologi, dan umum yang dikendalikan ketat guna menjaga BOPO pada level 68,34%. Nah, selanjutnya analisis risiko perbankan. Terdapat, risiko kredit dan likuiditas, risiko kredit, gross BRI 2024 sebesar 2,78%, di bawah batas 5%, menunjukkan kualitas kredit yang terkendali. CKPN dibentuk sebagai cadangan kerugian penurunan nilai untuk memitigasi potensi gagal bayar oleh debitur. Risiko likuiditas, kas dan setara kas beserta penempatan pada Bank Indonesia menjadi penyangga likuiditas utama, memastikan kemampuan BRI penuh kewajiban jangka pendek secara konsisten. Risiko pasar ini merupakan fluktuasi suku bunga dan nilai tukar berdampak langsung pada pendapatan bunga bersih dan nilai kecil portofolio investasi BRI. Ini dikelola melalui strategi nilai yang prudent. Serta risiko operasional ini merupakan potensi kerugian akibat kegagalan proses, sistem, atau faktor eksternal yang dikendalikan melalui penguatan tata kelola internal, teknologi, dan kekuatan regulasi OJK dan BI. Nah, kesimpulan dan rekomendasi dari saya yaitu kinerja keuangan ini berarti sangat sehat. PRI 2024 mencatat kinerja yang sangat sehat dan efisiensi dengan laba bersih konsolidasian sebesar 60,64 triliun dan total aset mencapai 1,992,98 triliun. Nah, rasio di atas standar regulator seluruh rasio utama atau KAR sebesar 26,63% berada jauh di atas ambang batas minimum yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini mencerminkan bahwa ketangguhan modal dan efisiensi operasionalnya sangat baik. Nah,
pengelolaan risiko sesuai prinsip prudential banking, kualitas kredit terkendali dengan NPL gross sebesar yang tertera, dan pengungkapan komitmen serta kontingensi dilaksanakan sesuai standar PSAK dan regulasi OJK. Nah, untuk rekomendasi dari saya yaitu pemantauan berkelanjutan terhadap risiko likuiditas dan kualitas aset, serta penguatan komitmen akuntansi yang transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.